Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum teman-teman kelas 6, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di pertemuan keempat untuk pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Baik, untuk hari ini kita memasuki ke pelajaran yang baru ya, yaitu pelajaran 2 tentang judulnya ketika bumi berhenti berputar. Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar ketika bumi berhenti berputar? Ya pasti terpikirnya adalah pasti akan terjadi sesuatu yang mengerikan ya, yaitu kiamat. Oke baik teman-teman, di pelajaran kali ini tentang bagaimana ketika bumi berhenti berputar, kita akan mengetahui apa arti atau makna dari hari akhir itu sendiri, kemudian apa macam-macam hari akhir itu, dan apa sih tanda-tanda ketika mau hari akhir, serta hikmah dari kita mempercayai hari akhir. Nah teman-teman, sebelum kita masuki ke materi pelajarannya, coba teman-teman lihat di sini ada 4 gambar ya. Nah di gambar sebelah ustazah yang ini adalah gambar gunung meletus ya. Kemudian di bawahnya ada gambar banjir, kemudian ada gambar kebakaran dan jalan yang rusak seperti habis gempa. Menurut teman-teman, apa pendapat teman-teman tentang gambar-gambar ini? Silahkan dijawab masing-masing ya. Kalau teman-teman sudah mempelajari tentang kondisi alam di Indonesia, pasti teman-teman tahu bahwa di Indonesia memiliki banyak pulau-pulau yang mempunyai gunung-gunung berapi, dan gunung-gunung berapi itu bisa meletus kapan saja ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala pastinya. Dan contoh peristiwa gunung meletus ini adalah sebuah contoh peristiwa kiamat sugro ya, atau kiamat kecil. Seperti contoh di gambar-gambar tadi yang sebelumnya ya, seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, kebakaran, itu adalah contoh-contoh kiamat kecil. Baik, lanjut kita akan bahas tentang bagaimana makna hari akhir itu ya. Nah, di sini di halaman ini teman-teman bisa lihat makna hari akhir adalah sebuah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, alam semesta yang hancur dan semua makhluk hidup di dalamnya akan mati ya. Dan hari kiamat itu ditandai dengan apa? Dengan bunyinya trompet yang ditiup oleh trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat siapa? Ya benar, malaikat Israfil ya. Nah teman-teman harus ingat bahwa yang meniup trompet adalah malaikat Israfil. Tentu saja atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari kiamat sendiri tidak ada yang mengetahui ya, hanya Allah saja yang mengetahui, bahkan orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Dan tidak ada makhluk satupun yang mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat. Ya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Dan kita sebagai umat Islam, umat yang beriman, wajib hukumnya untuk beriman, untuk percaya kepada hari akhir ini atau hari kiamat ini ya. Sebagai rukun iman yang keberapa? Ya benar, yang kelima. Oke, bagaimana yang terjadi ketika hari kiamat itu ya? Pada hari akhir itu semua manusia akan meninggal dunia, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup, semuanya akan mati ya. Kemudian manusia itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar ya. Di sana manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya selama hidup di dunia. Dan setiap manusia akan bertanggungjawabkan amal-amal mereka ya, apa yang mereka lakukan di dunia ini. Jadi teman-teman kelas 6 semua dan saya juga di sini kita akan belajar bagaimana kita mengoreksi diri kita, amal perbuatan apa saja yang sudah kita lakukan di dunia. Jika banyak amal buruknya, maka segeralah bertaubat, dan jika banyak amal baiknya, maka itu harus kita istiqomahkan ya, kita teruskan sebagai amal-amal ibadah kita. Manusia akan menerima buku amalnya ya, apakah akan menyenangkan atau menyedihkan nantinya ya. Jika amal kebaikannya lebih banyak, maka insya Allah surga akan menantinya. Jika amalan buruknya lebih banyak, maka mungkin mereka akan mencicipi neraka. Tapi percaya, jika kita beriman kepada Allah, insya Allah Allah akan menarik orang-orang itu kembali kepada surga. Yang penting kita harus selalu beriman kepada Allah. Nah, tapi siapa yang tahan dengan panasnya api neraka, untuk itu selalu beramal soleh lah ya, beramal baik. Baik, setelah ini kita akan bersama-sama membaca Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-11. Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai membaca sama-sama surah Al-Qari'ah ya. Dari surah Al-Qari'ah itu Allah menjelaskan, menerangkan dan menggambarkan bagaimana peristiwa hari kiamat nanti yang akan terjadi. Dan sikap kebiasaan yang harus ada pada diri kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus selalu meyakini akan datangnya hari kiamat ya. Nah, untuk sekarang kita akan bahas tentang bagaimana apa saja macam-macam hari kiamat itu ya. Yang pertama ada kiamat apa? Ya benar, kiamat kecil atau kiamat sugro ya. Nah, kalau teman-teman tahu kiamat kecil itu yang seperti apa, contohnya yaitu ada di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, ya, banjir bandang. Nah, itu adalah contoh-contoh kiamat kecil ya. Bencana-bencana alam itu adalah contoh-contoh kiamat kecil. Dan contohnya lagi adalah seperti kematian seseorang. Jadi kalau kita mendengar berita kematian itu adalah contoh kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, biasanya kiamat sugro juga terjadi itu karena ulah manusia, seperti banjir bandang, kebakaran, itu karena ulah-ulah manusia. Ya, menebang pohon akhirnya menyebabkan banjir gitu. Nah, kemudian seperti juga contohnya tanah longsor ya, karena pohon-pohonnya ditebangi oleh manusia-manusia yang nakal, maka akan terjadi tanah longsor. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro ya, atau kiamat yang besar, itu kiamat kubro. Dan hanya satu jenis ya, kiamat kubro atau kiamat yang besar, dan hanya satu kali terjadi, yaitu nanti ketika sudah selesainya umur alam semesta ini. Jadi semua alam semesta beserta isinya, makhluk-makhluknya semuanya akan hancur ya. Beserta isinya seperti matahari, bumi, planet-planet itu ya, semuanya akan hancur. Bumi sudah akan berguncang, tidak pada porosnya semuanya planet-planet ya, bisa bergesekan, bertabrakan, seperti itu yang akan terjadi. Seperti yang Allah jelaskan dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2 yang bunyinya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi kelak hari akhir itu ya, setelah alam semesta dihancurkan, manusia akan dibangkitkan lagi. Jadi manusia itu setelah mati nanti akan dibangkitkan lagi ya dari. Nah, setelah kita membahas semua bagaimana contoh-contoh ya, apa itu kiamat sugro, kiamat kubro, maka kita akan punya sikap kebiasaan seperti ini. Kita akan meyakini bahwa akan datangnya hari kiamat, yaitu sugro dan kubro, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang bisa hidup lebih baik ya, mengutamakan amal-amal soleh daripada amal perbuatan yang sia-sia, karena nantinya akan dipertanggungjawabkan. Kita tentu kebayang ya bagaimana mengerikannya ketika alam semesta ini akan hancur. Nah, kita perlu tahu tanda-tandanya seperti apa sih jika akan menghadapi hari akhir. Oke, baik, di sini kita akan bahas tanda-tanda hari akhir ya. Teman-teman tahu kan nih tanda-tanda gunung yang akan meletus ya, dia akan mengeluarkan mengeluarkan asap atau seperti wedus gembel itu ya, kemudian mengeluarkan lahar-lahar dan kemudian nanti akan meletus.
dan letusannya bisa mengaliri sungai-sungai yang ada di sebelahnya. Makanya banyak warga-warga yang berada di sekitar gunung itu disuruh mengungsi oleh pemerintah. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat sugro ya. Itu peristiwa contoh kiamat sugro. Nah, untuk kiamat kubro sendiri tidak ada yang tahu ya kapan peristiwanya akan terjadi. Tetapi kita bisa tahu tanda-tandanya dengan apa yang Allah katakan, apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Untuk itu kita perlu mempelajari Al-Quran supaya kita tahu ya, supaya banyak ilmu. Nah, kemudian tanda-tanda di sini yang disebutkan di sini ada yang pertama adalah banyaknya ulama yang wafat ya. Kalau kita perhatikan fenomena ulama yang wafat, apakah sudah banyak atau belum? Nah, jika mendekati hari kiamat, maka fenomena ulama yang wafat itu akan semakin banyak ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu agama dianggap tidak penting ya. Hati-hati untuk peristiwa yang seperti ini. Makanya kita harus terus rajin belajar mengupas ilmu-ilmu agama, mengikuti kajian-kajian ya, menonton ceramah-ceramah ustadz gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah makin banyaknya maksiat yang dilakukan secara terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Jadi orang sudah tidak malu lagi melakukan kemaksiatan, bahkan dinampakkan di publik ya. Itu adalah contoh tanda-tanda kiamat. Kemudian banyaknya laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya ya, perempuan menyerupai laki-laki. Ini perlu kita waspadai ya, seperti acara-acara di TV ya, untuk kita menghindari Nah, sebaiknya kita menghindari acara-acara atau tayangan TV yang menampilkan nih contohnya ya, seperti laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki, karena itu tidak diperbolehkan ya. Jadilah sesuai kodrat dari Allah ya, perempuan berpenampilan perempuan dan laki-laki berpenampilan laki-laki. Kemudian tanda-tanda yang kelima adalah banyaknya peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Nah, kemudian kita masuk ke tanda yang keenam, yaitu minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Nah, jadi inilah mengapa kita harus punya peran penting ya untuk melawan beredarnya dengan mudah minuman keras dan barang-barang terlarang. Ya, kita harus bisa mencegahnya. Mungkin dengan protes-protes ya, atau melalui berbagai macam cara yang lain. Kemudian munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul ya. Ini sejak zaman nabi pun sudah ada. Nah, jika ada lagi maka ini akan kita lihat sebagai salah satu tanda bahwa ini adalah tanda-tanda kiamat. Kemudian setelah kita mempelajari semuanya, ya kita wajib beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Apa hikmahnya? Apa yang bisa kita petik dari kita mempelajari ini? Jadi kita beriman kepada hari kiamat ini apa? Yang pertama yaitu kita akan bertambah yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah ya. Allah mampu dengan mudahnya ya menghancurkan alam semesta ini. Kemudian kita akan bertambah semangat mengerjakan kebajikan ketika kita mengingat ada kiamat sugro, kematian ya, sebentar lagi kita mati ya, akan ada kiamat yang besar, kita tidak tahu kapan terjadinya. Itu akan mendorong kita untuk kita harus semakin banyak amal baiknya nih, untuk kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, kemudian kita bisa masuk surga bertemu Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kita bisa menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah gitu ya. Kita jadi takut gitu ya, takut mau memakai obat-obatan terlarang ya, berkata kasar ya, tidak sopan ke orang tua, berkelahi. Itu kita akan takut jika kita meyakini tentang hari akhir ini. Kemudian kita bisa bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab ya dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang kelima, menjadi orang yang selalu waspada dan menjaga lingkungan ya, supaya tidak banjir, supaya tidak tanah longsor dan lain-lainnya. Kemudian tidak menunda-nunda amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan kita selesainya matinya, kapan kita akan terjadi kiamat yang besar gitu ya. Dan selalu menjadi anak-anak yang rajin sholat 5 waktu, mengerjakan PR. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari dan membahas semua tentang hari kiamat, maka sikap yang harus ada pada diri kita ya, seperti yang di atas, bahwa kita harus selalu memperhatikan tanda-tanda hari kiamat. Supaya apa? Supaya kita selalu bisa bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bisa ya. Baik, ini penjelasan untuk materi kita hari ini tentang hari kiamat. Semoga bisa dipahami ya, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari mempelajari tanda-tanda hari kiamat ini, menjadi anak yang lebih rajin, lebih disiplin ya, lebih beriman lagi pada Allah. Ustazah mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dari Ustazah ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan pelajaran selanjutnya.